إن شاء الله بدون شك بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. شكرا لكم جميعا. بين الدول لمواجهة تحديات. Jelas, ini akan sangat bisa gemparkan sepak bola Asia. Sekjen Federasi Bola Asia Timur Uni Asia sepakat hal luar biasa begini dengan Kerajaan Arab Saudi dan Presiden FIFA. Sampai akhirnya putuskan Timnas Qatar dan Arab dicoret dari Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia diberi kesempatan di round 5. Sampai bikin Robin van Persie begini. Benarkah? Nah, ini jelas kabar bahagia. Teka-teki pelatih baru Timnas Indonesia akan segera terkuak. Kira-kira siapa ya? Apakah sosok ini 99% jadi pelatih baru skuad Garuda? Rakyat Indonesia wajib tahu. Wow, nih baru super top Marco Top, skuad resmi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025. Apakah diperkuat diaspora naturalisasi kelas grade A? Yuk simak video sampai selesai, ya guys! Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, dalam sebuah pertemuan bersejarah yang mengguncang dunia sepak bola Asia, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Asia Timur (ISTFA), Ibrahim Jazet Ali, melakukan sebuah pernyataan yang mengejutkan, mengungkapkan bahwa negara-negara yang selama ini dicurangi oleh pengaruh besar Federasi Sepak Bola Asia yang disebut Mafia Qatar kini berhasil keluar dan membentuk federasi sepak bola baru. Hal ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada peresmian pembekuan AFC dan peluncuran turnamen sepak bola baru yang akan diselenggarakan di kawasan Asia Timur dengan dukungan penuh dari Kerajaan Arab Saudi dan FIFA. Ibrahim Jazet Ali membuka pidatonya dengan nada penuh semangat dan kebanggaan. Ini adalah momen yang luar biasa bagi kami semua. Negara-negara yang selama ini dicurangi oleh mafia sepak bola yang dikuasai oleh Federasi Minyak Qatar kini berhasil keluar dan membentuk federasi sepak bola yang bersih dan merdeka. Terutama bagi Indonesia yang jelas-jelas selama ini telah dirugikan oleh mafia judi yang sangat berbahaya, katanya. Jazet Ali mengacu pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, di mana Timnas Indonesia kalah 3-2 melawan Arab Saudi di babak kualifikasi round 4. Sebuah pertandingan yang ramai dibicarakan karena adanya dugaan pengaturan skor. Menurut Jazet Ali, hasil buruk tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan tim Indonesia, tetapi juga karena adanya intervensi dari mafia judi yang telah menyogok pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dengan jumlah yang fantastis, 700 miliar rupiah. Para fans Timnas Indonesia, kalian adalah pahlawan sejati. Kami tahu betul bagaimana kalian berjuang keras mendukung tim meskipun harus menghadapi skandal pengaturan skor yang memalukan ini. Kami tidak akan membiarkan kalian dikhianati lebih lama lagi, ujar Jazet Ali dengan tegas. Di tengah sorotan internasional, pertemuan ini juga menyaksikan pembekuan secara resmi AFC dan pembentukan organisasi baru, yaitu Federasi Sepak Bola Asia Timur (ISTFA). Jazet Ali menegaskan bahwa federasi baru ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh buruk dari mafia yang telah merusak integritas sepak bola di kawasan Asia. Sejak awal, federasi ini akan bebas dari segala bentuk mafia, pengaturan skor, dan manipulasi. Kami ingin melihat tim-tim Asia Timur yang memiliki potensi luar biasa, berkembang tanpa halangan dan kejahatan yang merusak.
Ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua negara tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Ibrahim Jazet Ali tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kerajaan Arab Saudi dan FIFA yang telah memberikan dukungan penuh terhadap federasi baru ini. Salah satu bentuk dukungannya adalah bantuan sponsor senilai 250 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur sepak bola dan penyelenggaraan turnamen kelas dunia yang akan digelar di kawasan Asia. Di samping itu, dia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap langkah Kerajaan Arab Saudi yang membekukan federasi sepak bola mereka dan menggantinya dengan organisasi baru yang bebas dari praktik mafia dan pengaturan skor. Salman Al-Habib, seorang perwakilan Kerajaan Arab Saudi yang hadir dalam acara tersebut, turut memberikan sambutan. Dengan wajah serius, Al-Habib menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas tindakan pengaturan skor yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan Qatar. Kami ingin meminta maaf yang tulus kepada masyarakat Indonesia. Kami menyadari bahwa selama ini federasi kami telah mengkhianati kalian dengan menghalangi impian kalian untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kami berjanji bahwa seluruh pengurus federasi yang terlibat dalam skandal ini akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan kami pastikan bahwa Patrick Kluivert akan segera dipenjara oleh pihak berwenang, FBI, dan seluruh aset yang dimilikinya akan dirampas, kata Salman Al-Habib dengan nada penuh penyesalan. Permintaan maaf tersebut disambut dengan tepuk tangan dari hadirin yang hadir. Banyak di antaranya adalah perwakilan dari negara-negara Asia Timur yang selama ini merasa dirugikan oleh ketidakadilan dalam kompetisi internasional. Momen puncak dalam konferensi ini adalah pengumuman dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang secara resmi mencoret nama Qatar dan Arab Saudi dari daftar peserta Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya yang penuh keyakinan, Infantino menyatakan bahwa kedua negara tersebut tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen dunia paling prestisius tersebut karena terlibat dalam praktik mafia dan pengaturan skor yang merusak citra sepak bola internasional. Setelah melakukan investigasi mendalam, FIFA memutuskan untuk mencoret Qatar dan Arab Saudi dari Piala Dunia 2026. Sebagai gantinya, Timnas Indonesia akan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam babak kualifikasi round 5 yang akan berlangsung bulan depan di Amerika Serikat. Timnas Indonesia bersama Irak, UEA, dan Oman akan berlaga untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Ini adalah kesempatan yang pantas bagi mereka, ujar Infantino dengan tegas. Pengumuman ini disambut dengan sorakan kegembiraan dari para perwakilan negara-negara yang selama ini merasa terzalimi oleh praktik pengaturan skor dan mafia yang merusak integritas kompetisi internasional. Peresmian ini menjadi titik awal baru bagi sepak bola di kawasan Asia. Dengan dukungan penuh dari Kerajaan Arab Saudi dan FIFA, Federasi Sepak Bola Asia Timur diharapkan dapat membawa sepak bola di kawasan ini menuju era yang lebih bersih, adil, dan profesional. Negara-negara seperti Indonesia, Irak, UEA, dan Oman kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di panggung internasional tanpa ketakutan akan adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagi seluruh pecinta sepak bola Asia, ini adalah awal dari perubahan yang diinginkan. Kita semua layak melihat dunia sepak bola yang bersih dan bebas dari kecurangan. Federasi Sepak Bola Asia Timur akan menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak yang peduli, kita bisa mencapai tujuan tersebut, tutup Ibrahim Jazet Ali dengan penuh keyakinan.
Sementara itu, di sisi lain, Robin van Persie, mantan bintang sepak bola internasional Belanda yang kini lebih dikenal sebagai analis dan komentator sepak bola, memberikan reaksinya terkait pernyataan dan peristiwa besar yang baru saja terjadi di dunia sepak bola Asia Timur. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang dilaksanakan di rumahnya di Rotterdam, Van Persie mengungkapkan perasaannya mengenai pengumuman yang melibatkan Ibrahim Jazet Ali, pertemuan dengan Kerajaan Arab Saudi, pembekuan AFC, serta peran besar FIFA dalam perombakan tersebut. Van Persie yang terkenal dengan ketajaman instingnya sebagai striker dan wawasan sepak bola yang mendalam tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah langkah yang sangat berani. Saya tidak menyangka Federasi Sepak Bola Asia Timur akan melakukan revolusi sebesar ini, katanya. Van Persie mengaku terkesan dengan keputusan FIFA dan Kerajaan Arab Saudi yang mencoret Qatar dan Arab Saudi setelah skandal pengaturan skor dan mafia yang merusak integritas sepak bola. Keputusan FIFA untuk mencoret dua negara besar ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk menjaga integritas kompetisi sepak bola internasional. Tidak ada tempat untuk kecurangan dan mafia dalam olahraga. Saya sangat menghargai keputusan ini, meskipun tentu saja akan ada banyak kontroversi di sekitarnya. Terkait dengan langkah Arab Saudi yang mendukung pembekuan AFC dan pembentukan Federasi Sepak Bola Asia yang baru, Van Persie melihatnya sebagai sinyal positif. Arab Saudi memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa, dan jika mereka benar-benar serius dalam mendukung sepak bola yang bersih dan transparan, ini bisa menjadi angin segar bagi sepak bola Asia. Mereka bisa menjadi katalis untuk perubahan besar di kawasan itu. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pasca kekalahan menyakitkan dari Irak, Patrick Kluivert resmi dipecat. Dan sekarang, gerbang baru terbuka untuk Garuda. PSSI memasuki fase penentuan untuk mencari sosok yang mampu membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi. Sejumlah nama mulai bermunculan dari Eropa hingga Asia. Sintayong yang pernah mengangkat harapan publik disebut juga masih masuk dalam radar. Namun PSSI memastikan kembalinya STY ke timnas akan menjadi sesuatu yang mustahil. Dari Spanyol ada nama Jesus Casas, pelatih muda dengan gaya menyerang dan filosofi modern. Mantan pelatih Irak ini pun sudah sangat akrab dengan kultur sepak bola Asia. Sedangkan dari Uzbekistan, nama Timur Kapadze dianggap punya rekam jejak konsisten di Asia, usai mencapai hasil positif bersama timnas Uzbekistan. Nama-nama besar juga tak terlepas dari spekulasi. Erik ten Hag dan Mark van Bommel, dua sosok Belanda dengan karakter kuat dan disiplin. Namun pertanyaannya, bisakah mereka beradaptasi dengan atmosfer sepak bola tanah air? Pelatih baru harus mampu menyatukan ruang ganti, membangun kekompakan dan memberi jiwa pada permainan. Bukan hanya taktik, tapi kepemimpinan. Apapun namanya, satu harapan tak berubah agar Garuda terus terbang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkarakter. Timnas Indonesia kini di fase menunggu pemimpin dan harapan baru. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA telah merilis daftar nama pemain yang akan tampil dalam ajang Piala Dunia U17. Seluruh nama pemain itu telah terpampang dalam situs resmi FIFA, termasuk Timnas Indonesia U17. Ada 21 pemain yang telah didaftarkan Nova Arianto sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U17, dengan 4 diantaranya berkompetisi di luar negeri, seperti Mike Rajasa Hopen Brewers, Matthew Baker, Lizard Jacob Tanjung, dan Lucas Lee. Sementara 17 pemain lainnya aktif di dalam negeri. Siapa saja mereka? Berikut adalah nama-nama pemain yang bakal berjuang mengharumkan nama bangsa dalam kasta tertinggi dunia kompetisi sepak bola level usia 17 tahun. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama 3 negara lainnya. Dalam jadwal yang telah dirilis, laga perdana Indonesia berlangsung pada 4 November menghadapi Zambia.
Pada 3 hari setelahnya, Indonesia akan berjumpa Brasil. Terakhir, dalam fase grup, Indonesia akan menghadapi perlawanan dari Honduras. Piala Dunia U17 2025 bergulir mulai 3 hingga 27 November, diikuti 48 tim dari 6 konfederasi yang berbeda. Kepastian Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 didapat April lalu saat Garuda Muda berhasil mengalahkan Yaman dengan skor meyakinkan 4-1 dalam Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Setelah sebelumnya, Indonesia berhasil menang tipis saat melawan Korea Selatan dengan skor 1-0. Arema yang menjamu Borneo di Stadion Kanjuran langsung dikejutkan oleh gol cepat Mariano Peralta. Tertinggal membuat Arema tersentak. Singoedan berusaha keras mencari gol penyama. Namun hingga jeda, skor tetap tak berubah. Di paruh kedua, Arema harus bermain dengan 9 pemain usai mendapat kartu merah. Borneo tak menyia-nyiakan kesempatan. Menit 78, Douglas Coutinho berhasil menggandakan kedudukan bagi Borneo. Di masa injury time, Arema berhasil perkecil kedudukan menjadi 1-2 melalui penalti Dalberto. Jelang akhir laga, Borneo kembali menjauh melalui Yuan Villa. Skor 1-3 bertahan hingga usai. Borneo semakin kokoh di puncak klasemen dengan 24 poin, sementara Arema tertahan di peringkat 8 dengan 12 poin. Malut United yang menjamu Semen Padang di Stadion Kiai Rahat tampil dengan apik. Sementara Semen Padang harus bermain dengan 10 pemain usai Setiawan Rosat mendapat kartu merah. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga paruh pertama usai. Di paruh kedua, skor berubah menjadi 1-0 usai Terendel Pino sukses mengeksekusi penalti. Malut memimpin 1-0 hingga akhir laga. Malut menempati posisi 3 di bawah Borneo dan Persija, sementara Semen Padang menjadi juru kunci klasemen Super League. Legenda Manchester United dan timnas Portugal, Luis Nani, hadir menyapa para penggemar di Jakarta. Datangannya disambut meriah fans Setan Merah yang begitu antusias bertemu dengan sang legenda. Pria kelahiran 17 November 1968 berkunjung sebagai perwakilan Manchester United dalam rangkaian meet and greet dan nonton bareng Liga Premier Inggris pekan ke-9 antara MU kontra Brighton, sama basis penggemar di Indonesia. Meski berlangsung singkat, jumpa fans yang berlangsung di Adidas Store Pacific Place Mall tetap berjalan meriah. Sesi foto dan tanda tangan merchandise eksklusif menjadi puncak acara yang ditunggu-tunggu para penggemar. Selain itu, kesempatan main bareng gym e-football bersama pengoleksi 230 penampilan selama menjadi idola publik Old Trafford semakin menghangatkan suasana. Di balik riuh supporter MU, sosok legenda timnas Indonesia Irfan Bahdim turut hadir bersama anak dan istri tercinta. KB Bank memberikan beasiswa bagi 5 orang siswa akademi terbaik melalui program Persipu Academy Football School Scholarship. KB Bank sengaja menggandeng Persipu yang merupakan lembaga pelatihan sepak bola profesional bagi anak dan remaja. Pemberian beasiswa menjadi cara KB Bank berkontribusi dalam pengembangan SDM, terutama olahraga dan khususnya sepak bola. Sepak bola dipilih menjadi fokus karena menggambarkan kerjasama tim yang solid dan olahraga yang digemari masyarakat. Kita memberikan beasiswa untuk pelatihan secara cuma-cuma selama setahun untuk 5 murid yang terbaik. 5 murid yang terbaik tadi sudah dinilai secara objektif oleh juri. Jadi kita memberikan beasiswa supaya lebih meringankan biaya keuangan untuk keluarganya sambil anaknya meneruskan hobi mereka untuk sepak bola. Jadi itulah yang kita mau kontribusi, meringankan beban keuangan keluarga-keluarga supaya anaknya juga bisa berhasil. Seperti itu. Dukungan ini mencakup pembiayaan pelatihan dan program pengembangan karakter, sehingga para penerima bisa terus meningkatkan kemampuan sepak bola yang bermanfaat di masa depan. Kolaborasi ini ditanggapi positif Persipu Academy. Pemberian beasiswa dapat memberikan semangat dan menumbuhkan bibit baru di dunia sepak bola tanah air. Akademi dengan adanya program beasiswa ini tentu lebih kepada sebagai penyemangat untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang menang, jelas ini adalah motivasi khusus karena mereka sudah terfasilitasi untuk latihannya 1 tahun ke depan.
Pun untuk anak-anak yang belum menangkan, saya harap ini menjadi pacuan untuk mereka ya. 56 siswa Akademi Persipu mengikuti seleksi yang nantinya akan dipilih menjadi 5 peraih beasiswa. Rangkaian acara semakin menarik dengan gelaran Volveo Community Competition yang mempertemukan 4 komunitas olahraga dalam ajang sepak bola mini. Tak ketinggalan, KB Bank juga membuka booth sebagai wadah literasi keuangan bagi masyarakat. Tak sekadar program CSR, Persipu Academy Football School Scholarship juga mencerminkan peran KB Bank sebagai financial enabler yang tak hanya memberikan layanan keuangan tetapi juga memberdayakan masyarakat agar berani bermimpi, berprestasi, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Timnas Flag Football Putra Indonesia tampil apik di kejuaraan IFIF Asia Oceania Flag 2025 yang berlangsung di Ningbo, China. Di pertandingan awal, Indonesia berhasil membungkam Korea Selatan dengan skor 20-13. Di babak perempat final, Kem Salim dan kolega membekuk Singapura dengan kemenangan besar 41-12. Sayang, di semifinal, Indonesia harus mengakui ketangguhan tuan rumah Cina dengan skor 14-36. Di perebutan tempat ketiga, Indonesia sempat memberikan perlawanan Thailand, meski akhirnya harus menyerah dengan skor 20-32. Timnas Flag Football Putra Indonesia keluar sebagai peringkat 4 di IFIF Asia Oceania Flag 2025 di bawah Cina, Jepang, dan Thailand. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke halayak umum.